warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C2.4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur data dengan judul algoritma pencarian menggunakan hash table atau hashing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Roynaldi, kedua Anggit Ma'ruf, ketiga saya sendiri, Velanggreni Stianingsih, keempat Gilang Rohman, kelima Saifullah, keenam Yuliana Zakiatul, ketujuh Agisti Fahmi Faizani, dan yang kedelapan Salva Putri Zain. Pada presentasi kali ini, kita akan mempelajari istilah-istilah penting dalam algoritma pencarian menggunakan metode hashing. Mari kita mulai dengan istilah-istilah berikut. Yang pertama ada hashing. Hashing adalah proses mengubah data menjadi nilai hash menggunakan fungsi hash. Ini adalah langkah awal dalam metode hashing. Yang kedua, hash table. Hash table atau table hash adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan teknik hashing. Ini adalah tempat penyimpanan utama dalam metode hashing. Yang ketiga ada hash function. Hash function atau fungsi hash adalah fungsi matematis yang mengubah data menjadi nilai hash yang unik. Fungsi ini memainkan peran kunci dalam metode hashing. Selanjutnya yang keempat ada collision. Collision terjadi ketika dua data memiliki hash yang sama. Ini adalah situasi yang perlu ditangani dalam metode hashing. Selanjutnya yang kelima ada collision revolution. Collision revolution atau penyelesaian collision adalah proses untuk menangani konflik hash saat collision terjadi. Ini penting agar data dapat disimpan dan diakses dengan benar dalam hash table. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan Anggit Ma'ruf. Ya, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hashing. Apa itu hashing? Jadi hashing itu adalah transformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Jadi secara harfiah atau secara bahasa, hash itu artinya memenggal kemudian menggabungkan. Jadi segala sesuatu yang memenggal dan menggabungkan itu bisa jadi dinamakan hash. Dan dalam konteks ini, konteks algoritma ini, hashing itu digunakan untuk mengubah data menjadi nilai yang unik. Ya. Kemudian salah satu kegunaan utama hashing itu adalah untuk menyimpan data dalam sebuah array atau larik data. Agar si penyimpanan data, kemudian pencarian data, penambahan maupun penghapusan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Karena apa? Karena si metode hashing ini dia itu mengindeksi data itu dengan menggunakan nilai hash-nya. Jadi ketika itu dilakukan, dia itu bisa mempercepat sebuah proses, baik itu pencarian maupun penyimpanan, kemudian penghapusan, penambahan, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, efisien. Kemudian yang selanjutnya, dalam hash table atau database kita disebutnya di sini. Kemudian yang selanjutnya dalam database atau hash table, hashing itu digunakan untuk mengindeks. Ya.
mengindeks dan mendapatkan kembali key. Karena kelebihan hash function itu tadi salah satunya ini. Karena lebih cepat untuk mengambil key yang sudah di hash, alih-alih kita mencarinya menggunakan nilai asli atau original value lah ya, kita sebutnya original value. Kemudian hashing juga dikenal sebagai konsep pendistribusian key dalam sebuah array, atau kita menyebutnya hash table. Kita membuat hashing ini menggunakan sebuah fungsi yang biasa kita sebut itu hash function. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan apa itu hash function atau fungsi hash. Jadi fungsi hash ini dia akan mengubah data menjadi nilai hash yang kemudian digunakan sebagai indeks dalam hash table. Seperti itu ya. Jadi yang jelas si hash ini punya 3 fondasi dasar. Yang pertama itu metode hashing, kemudian yang kedua hash table, yang ketiga itu adalah hash function. Jadi si hash table itu kita ibaratkan sebagai si database atau si penyimpan datanya. Kemudian si hash function itu adalah si alat yang bisa dia gunakan untuk mengolah si data itu menjadi hash itu tadi. Kemudian metode hashing itu adalah beberapa langkah-langkah ya atau step yang bisa kita lakukan untuk buat sebuah hashing. Ya seperti tadi kan yang namanya hash itu kan memenggal. Jadi memenggal kemudian menggabungkan bagaimana cara memenggalnya, kemudian caranya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan metode hash. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang hash table dalam konteks algoritma pencarian dengan metode hashing. Apa itu hash table? Hash table adalah sebuah array dengan sel-sel yang ukurannya telah ditentukan dan dapat berisi data atau key yang sesuai dengan data. Setiap sel di dalam hash table disebut dengan bucket. Hash table digunakan sebagai tempat penyimpanan utama dalam metode hashing. Ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan teknik hashing. Indeks dari hash table dihitung menggunakan fungsi hash yang menghasilkan nilai hash dari key yang akan disimpan. Hash table akan menggunakan nilai hash sebagai indeks untuk menyimpan key dan nilainya. Besarnya hash table biasanya lebih kecil dari jumlah key yang ada. Hal ini memungkinkan adanya situasi di mana dua key memiliki hash key yang sama, yaitu terjadinya collision. Dalam kasus collision, hash table harus memiliki mekanisme penanganan collision untuk menyimpan kedua key tersebut dengan benar. Dengan menggunakan hash table, data dapat disimpan dan diakses dengan cepat menggunakan nilai hash sebagai indeks. Hal ini memungkinkan pencarian data dengan efisiensi tinggi dalam algoritma pencarian dengan metode hashing. Mari kita lanjut ke slide berikutnya untuk melihat lebih lanjut tentang fungsi hash atau hash function. Selanjutnya ada hash function. Hash function adalah cara yang kita buat untuk mentransformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Fungsi ini mengambil input data dan menghasilkan output berupa nilai hash yang unik.
Fungsi hash ini sangat penting dalam metode hashing, karena nilai hash yang dihasilkan akan digunakan sebagai indeks dalam hash table untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat. Secara teori, kompleksitas waktu atau T dalam kurung N dari fungsi hash yang ideal adalah algoritma konstan atau O dalam kurung 1. Artinya, untuk setiap input data, fungsi hash akan menghasilkan nilai hash dalam waktu yang konstan. Namun, dalam implementasi nyata, kompleksitas waktu fungsi hash bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas algoritma yang digunakan. Pentingnya fungsi hash yang baik adalah setiap record membutuhkan kunci yang unik. Hal ini memastikan bahwa setiap data memiliki nilai hash yang berbeda, sehingga konflik hash atau collision dapat diminimalisir. Dalam pemilihan atau pembuatan fungsi hash, faktor-faktor seperti keunikan, kecepatan, dan distribusi yang baik menjadi pertimbangan penting. Baik, terima kasih. Selanjutnya, cara-cara hash function dalam algoritma pencarian. Mari kita jelajahi beberapa cara umum untuk membuat hash function yang mengubah sebuah string menjadi hash set key. 1. Meet square. Pada metode ini, nilai hash dihasilkan dengan mengambil digit tengah dari kuadrat nilai dari kunci asli. Misalnya, jika kunci asli adalah 1, 2, 3, 4, maka kuadratnya adalah 1, 5, 2, 2, 7, 5, 6. Dan digit tengahnya adalah 22. Kedua, division. Metode ini sangat umum digunakan. Nilai hash dihasilkan dengan membagi kunci asli dengan ukuran dari hash table dan mengambil sisa pembagian sebagai nilai hash. Misalnya, jika kunci asli adalah 1, 2, 3, 4 dan ukuran hash table adalah 100, maka nilai hashnya adalah 34. Ketiga, folding. Pada metode ini, kunci asli dipecah menjadi bagian-bagian yang sama ukurannya. Bagian-bagian ini dijumlahkan dan nilai hash dihasilkan dengan mengambil sisa pembagian dari jumlah tersebut. Misalnya, jika kunci asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 dan dipecah menjadi 4 bagian yaitu 12, 34, 56, dan 78, maka nilai hashnya adalah 12 plus 34 plus 56 plus 78 dalam kurung persentase ukuran hash table. 4. Digit extraction. Pada metode ini, nilai hash dihasilkan dengan mengambil beberapa digit dari kunci asli sebagai nilai hash. Misalnya, jika kunci asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 dan kita mengambil 4 digit pertama, maka nilai hashnya adalah 1, 2, 3, 4. Kelima, rotating hash. Metode ini melibatkan pergeseran bit dalam kurung rotasi dari kunci asli dan kemudian mengambil beberapa digit sebagai nilai hash. Algoritma rotasi bit yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada implementasinya. Ada cara lain untuk membuat hash function, tergantung pada kebutuhan dan preferensi. Setiap metode memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda. Pemilihan metode yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi pencarian dalam metode hashing. Untuk selanjutnya yaitu hash function yang baik. Karakteristik hash function yang baik. Pada slide ini, kita akan membahas karakteristik yang harus dimiliki oleh hash function yang baik dalam metode hashing. Yang pertama, mudah dihitung. Artinya, hash function yang baik sebaiknya memiliki kompleksitas perhitungan yang rendah. Hal ini memungkinkan penggunaan fungsi hash secara efisien pada data yang besar. 2. Keunikan nilai hash. Hash function yang baik harus memastikan bahwa dua key yang berbeda akan dipetakan pada dua sel yang berbeda dalam hash table.
Namun, dalam praktiknya, collision atau tabrakan tidak bisa sepenuhnya dihindari. 3. Pembagian yang rata. Sebuah hash function yang baik harus membagi key secara merata pada seluruh sel dalam hash table. Ini membantu dalam menghindari pengelompokan data yang berlebihan pada sel-sel tertentu yang dapat mengurangi efisiensi pencarian. Selanjutnya, menggunakan bilangan prima. Ya, salah satu metode sederhana untuk menciptakan hash function yang baik adalah dengan menggunakan fungsi modulus atau sisa bagi dengan bilangan prima sebagai basisnya. Hal ini dapat membantu dalam mendistribusikan key secara merata di seluruh hash table. Terakhir, manipulasi digit dengan kompleksitas rendah. Hash function yang baik dapat menggunakan manipulasi digit, seperti penjumlahan, penggabungan, dan pemotongan dengan kompleksitas rendah. Ini membantu dalam menghasilkan distribusi nilai hash yang baik dan menghindari collision. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yuliana. Oke, baik, terima kasih. Memilih hash function. Memilih hash function dalam metode hashing. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih hash function yang baik dalam metode hashing. Nah, sebuah hash function yang bagus itu memiliki dua kriteria. Yang pertama itu mudah dan cepat dihitung. Kemudahan dan kecepatan perhitungan. Hash function yang baik sebaiknya mudah dan cepat dihitung. Hal ini penting karena dalam aplikasi praktis, efisiensi waktu perhitungan hash function dapat berpengaruh pada kinerja keseluruhan metode hashing. Yang kedua yaitu harus meminimalkan juga collision atau yang disebut juga tabrakan. Nah, mengurangi collision atau tabrakan, salah satu tujuan utama hash function adalah untuk menghindari collision yang terjadi saat dua key memiliki nilai hash yang sama. Hash function yang baik harus mampu meminimalkan kemungkinan collision, meskipun collision tidak dapat sepenuhnya dihindari. Hash function yang baik akan mengurangi jumlah collision yang terjadi. Nah, pemilihan hash function yang tepat dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan karakteristik data yang digunakan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kompleksitas perhitungan, distribusi key, dan ukuran hash table yang digunakan. Dalam praktiknya, seringkali dilakukan pengujian dan analisis empiris untuk memilih hash function yang sesuai dengan kasus penggunaan tertentu. Penting untuk melakukan evaluasi dan eksperimen untuk memastikan bahwa hash function yang dipilih memberikan kinerja yang optimal. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas collision dan penanganannya yang akan disampaikan oleh Anggit Ma'ruf. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang collision. Apa itu collision? Collision di metode hashing ini itu adalah secara harfiah itu kita menyebutnya tabrakan. Jadi si collision itu bisa terjadi ketika dua buah key atau indeks itu dipetakan pada sebuah sel yang sama dalam hash table. Ini biasanya kejadian ketika kita memasukkan data atau proses insertion gitulah, ke dalam hash table. Jadi itu adalah kondisi di mana si hash table ini tidak dapat menampung semua key secara unix dalam sel-selnya itu, dalam indeksnya itu. Disitulah akan terjadi collision. Terus bagaimana si collision ini bisa ditangani? Itu kita punya yang namanya collision resolution, atau kalau bahasa Indonesianya kita sebut penanganan tabrakan gitu lah ya. Itu
adalah langkah-langkah atau strategi yang biasa digunakan untuk menyelesaikan tabrakan itu atau collision itu, yaitu dengan menempatkan si indeks tadi atau si K tadi dengan nilai hash yang sama tapi dalam sel-sel yang berbeda. Jadi misalkan ada A, itu misalkan sebelum ada collision resolution-nya, kita memasukkan data A. Kemudian yang kedua, kita mau masukin lagi tapi datanya indeksnya itu sama. Kan otomatis yang sebelumnya dia bakalan ketimpa kan. Nah, caranya gimana biar si maunya itu si A misalkan udah dimasukin, nanti berarti si A yang kedua itu masuknya di indeks kedua, ketiga, dan seterusnya lah. Itu baru kita butuh yang namanya collision resolution. Artinya ketika data dimasukkan, dia kalau di linear probing itu dia otomatis indeksnya nambah 1. Dicek dulu nih, si data ini udah ada apa belum. Misal belum berarti dimasukin aja, misal dia udah masuk berarti tambah 1 dulu baru dimasukin. Jadi dia nggak ada tabrakan di situ. Oke, lanjut. Mungkin itu saja tentang collision. Selanjutnya yang nanti akan dibahas tentang collision resolution. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada collision revolution. Pada slide ini kita akan membahas dua strategi dalam melakukan collision revolution dalam metode hashing. Yang pertama ada close hashing atau open addressing. Close hashing juga dikenal sebagai open addressing adalah strategi di mana collision selesai dalam menempatkan case dengan nilai hash yang sama ke sel-sel lain dalam hash table. Beberapa metode yang umum digunakan dalam close hashing adalah yang pertama ada linear probing. Linear probing terjadi collision. Jika terjadi collision, pencarian dilakukan secara berurutan pada sel-sel berikutnya dalam hash table hingga ditemukan sel-sel kosong untuk penempatan case tersebut. Yang kedua, quadratic probing. Pada metode ini, jika terjadi collision, pencarian dilakukan dengan melompati beberapa sel dalam hash table menggunakan pola kuadratik untuk menemukan sel kosong. Yang ketiga, double hashing. Double hashing pada metode ini terjadi collision. Pencarian dilakukan dengan menggunakan fungsi hash kedua yang berbeda untuk menentukan langkah-langkah pergeseran dalam mencari sel kosong. Strategi yang kedua yaitu ada open hashing atau chaining. Open hashing juga dikenal sebagai chaining, adalah strategi di mana sel dalam hash table berperan sebagai head dari link list. Jika terjadi collision, key yang memiliki nilai hash yang sama akan ditambah ke link list yang terkait dengan sel tersebut. Ketika pencarian dilakukan, kita harus melintasi link list untuk menemukan key yang sesuai. Pilihan strategi collision revolution tergantung pada kebutuhan dan karakteristik data. Beberapa faktor yang mempertimbangkan meliputi distribusi key, jumlah data, efisiensi pencarian, dan penggunaan ruang penyimpanan. Dalam slide selanjutnya, kita akan melihat contoh penggunaan metode hashing dalam berbagai aplikasi kehidupan nyata yang akan
diterangkan oleh rekan Roinaldi. Oke, jadi setelah tadi disampaikan presentasi yang sudah disampaikan teman-teman saya mengenai algoritma pencarian menggunakan metode hashing. Jadi di sini saya akan mencoba membuat program. Program ini program pencarian data dengan menggunakan hashing. Kita buat studi kasusnya mahasiswa aja ya. Saya di sini sudah siapkan menggunakan Visual Studio Code, kemudian C++ sebagai bahasa pemrograman. Saya sudah menyiapkan library yang mau dipakai, kemudian ada namespace, kemudian ada fungsi main. Langsung saja, yang pertama adalah kita menentukan ukuran program. Jadi bisa kita tuliskan const di sini. Const. Kemudian tipe data, nama variabelnya misalkan ukuran data seperti itu. Dan kita inisialisasikan dengan nilainya berapa kita asumsikan 8. Jadi nanti si hash table ini bisa menampung 8 data. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita akan membuat struct. Jadi struct ini nanti fungsinya memetakan si data itu. Di sini kita punya struct mahasiswa yang nantinya di dalamnya itu ada dua, yang satu name ya. Jadi yang satu name tipenya itu integer, kemudian yang kedua ada string nama. Itu dulu. Kemudian setelah itu kita menginisialisasi hash table. Jadi kita panggil dulu si struct ini mahasiswa, kemudian baru nama tabelnya misalkan data mahasiswa gitu. Mahasiswa. Nah, kemudian kurung siku. Di dalam kurung siku ini kita masukkan jumlah ukurannya berapa sih data ini bisa ditampung oleh si hash table ini. Misalkan kan kita udah definisikan di sini, kemudian juga udah diisi 8, kita tinggal tulis berarti ukuran data. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk menghasilkan indeks. Nah, ini yang kita namakan sebagai hash function di sini. Misalkan kita punya function yang namanya misalkan kita punya function yang namanya hash function atau fungsi hash di sini. Fungsi hash dia itu menerima parameter name yang berupa integer, bisa kita tuliskan int name, kemudian bracket. Di sini kita return atau kembalikan si name tadi itu dimodulus dengan si ukuran data. Seperti ini. Itu ya. Kemudian kita akan membuat prosedur untuk memasukkan data. Kalau prosedur itu kan nggak mereturn ya, jadi kita pakainya void. Nama prosedurnya misalkan di sini insert data. Insert data. Nah, yang pertama itu kita bikin indeks. Caranya gimana? Ya, kita panggil function ini yang kita udah bikin tadi. Kita tulis variabelnya dulu buat nampung indeks misalkan. Sama dengan kita panggil si fungsi hash ini. Oh ya lupa. Kita di insert data itu berarti menerima dua masukan. Yang pertama kan tadi name yang bertipe integer, kemudian kita juga butuh string untuk menyimpan nama. Hanya kayak gini. Nama itu. Oh, s. Ya. Nah, si fungsi hash ini dia akan menerima parameter name. Ini. Kemudian setelah itu kita lakukan perulangan while. Jadi kita cek kondisinya gini. Data mahasiswa bracket index titik name tidak sama dengan 0. Kayak gini. Jadi ketika si data mahasiswa index.name ini tidak sama dengan 0, artinya kan dia udah ada tuh. Udah ada indeksnya, udah masuk. Ketika ada data di sini, si indeks itu ditambah 1. Nah, ini yang dinamakan collision resolution. Linear probing. Indeks ditambah 1. Kemudian di modulus lagi ukuran datanya. Kayak gini.
Kemudian di sini baru kita masukin data mahasiswa bracket index itu ya. Yang pertama name itu diisi dengan name yang kita dapat dari parameter. Kemudian yang kedua juga data mahasiswa bracket index dot nama kita isi dengan nama yang kita terima dari parameter ini ya, dari sini. Udah selesai. Itu untuk insert data. Kemudian kita mau bikin fungsi untuk mencari indeks. Karena yang kita inginkan itu nantinya keluarnya nama ya. Jadi kita input name nih, input name. Kemudian nanti setelah dicari keluarnya nama. Perhatikan kita butuh string. Kita tuliskan ini, string nama fungsinya misalkan cari data gitu. Cari data. Dia menerima parameter berarti apa di sini? Berdasarkan name. Berarti name. int name di sini. Kita bikin indeksnya dulu. Indeks sama dengan si hash function apa tadi? Fungsi hash ya. Fungsi hash name kayak gini. Sama kayak yang di atas. Kopas aja lah biar cepat. Paste di sini. Nah, ini tinggal kita ganti, tambahin aja. Karena ini pencarian, jadi kan kita harus mastiin dulu nih si data ini yang dicari ada apa enggak. Kita tuliskan pakai if gini. If ya. Si data mahasiswa bracket index kemudian dot name sama dengan name. Artinya apa? Ketika si name ini ngecek nih. Ini ngecek apakah si name yang ada di dalam hash table ini sama kayak name yang kita masukin di sini di parameter ini. Jika sama, keluarkan datanya. Data mahasiswa index titik nama. Nah, karena ini function berarti kita harus membalikkan. Kita tulis return depannya di sini. Udah, itu aja. Kemudian nanti ketika datanya nggak ada, baru kita tulis di sini return. Return data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Gitu. Jadi kenapa aku nggak pakai if gitu loh? Karena yang namanya function ketika dia sudah menemukan return ya, yang lain itu dianggap nggak ada gitu loh. Paham? Jadi walaupun di sini ada banyak return-nya, ketika di sini return-nya udah ada satu, yang lain diabaikan, yang bawah nggak jalan. Makanya itu biasanya kalau di JavaScript kan cara untuk menghentikan sebuah function itu dengan return. Itu kalau di PHP kan namanya die. Kalau di JavaScript itu pakainya return. Kita cukup tulis return aja, otomatis kode yang di bawah itu nggak bakal dieksekusi. Kayak gini nih, ini nggak dieksekusi udah stop di sini. Udah stop di sini lah. Itu kalau ada datanya. Kalau nggak ada kan berarti ini nggak jalan. Ini jalan tapi ini nggak jalan. Berarti otomatis return-nya ambil dari sini. Gitu ya. Kemudian kita akan membuat prosedur untuk menampilkan data. Prosedur seperti biasa kita pakainya void. Void tampilkan data misalkan di sini. Tampilkan data tanpa parameter. Kita bikin judulnya dulu lah. Cout kayak gini. Data mahasiswa kayak gini. Kita kasih inline. Oh, salah. Inline. Itu ya. Titik koma. Di bawahnya baru kita mulai for perulangan. For int. I, biarin aja sih i. Berarti di sini ukuran data. I plus benar. Jadi di sini kondisinya kan kita didefinisikan dulu si int sebagai 0. Kemudian selama si ukuran data selama si i ini lebih kecil dari ukuran data, jalankan perulangan ini. Terus bentuk perulangannya itu gimana? I plus berarti si dia akan increment atau nambah. Setiap ada perulangan nambah satu lagi sampai kondisi yang ini terpenuhi. Jadi di sini di dalam baru kita tuliskan si out. Misalkan kita mau bikin baris ya. Kita nomornya dulu. I tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kalau nggak ditambah ini jadi nantinya
keluarnya 0, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Karena si I ini di sini nilainya 1. Kalau kita nggak perlu nulisin I gimana caranya, ya ini dibikin 1, kemudian ini ditambahi sama dengan gitu. Tapi nggak apa-apa kayak gini aja. Di sini kita tulis misalkan NIM gitu. NIM titik 2. Di sini misalkan lagi nama. Ini belum. Nah, karena kita lagi di dalam perulangan, kita panggil data mahasiswa indeksnya itu pakai I. Makanya I bukan indeks. Pakai I yang dari sini. Dari sini. Titik name. Itu ya. Kemudian nama juga sama. Data mahasiswa indeks nama. Gitu. Biar lebih rapi ini nanti kita tambahin titik 2 spasi. Jangan lupa. Biar datanya nggak acak-acakan. Jangan lupa juga di belakangnya tambahin n-line. N-line. Kayak gini. Udah. Sudah. Kita coba masukin datanya dulu ya. Kita panggil fungsinya, masukkan data. Oh, salah input tadi. Input data. Siapa namanya? Insert data. Nah, kita di sini tinggal nampilin yang ini. Caranya gimana? Kita tinggal panggil si prosedur tampilkan data. Oke, cukup. Kemudian kita mau nyari name pakai fungsi pencarian yang tadi udah kita buat. Jadi di sini biar keren ya, kita pakai sign aja lah. Di sini si out dulu, si out, masukkan data mahasiswa. Nah, kemudian inline, bukan data, masukkan name mahasiswa yang ingin dicari. Kayak gini aja. Nah, kemudian kita bikin yang buat tampung dulu. Misalkan di sini name, baru kita set in si name itu. Name, oke. Kayak gini. Oh, salah, kurang. Setelah itu, kita panggil functionnya. Biar gampang kita taruh di bikin variabel aja lah. String result sama dengan berarti cari data ke kurung name-nya kita kirim lewat parameter ini. Udah selesai. Tinggal kita tampilkan konfirmasinya gimana. Ini sebenarnya bukan belum benar ya kayak gini ya. Harusnya kan si konfirmasi ini ditampilkan di atas, tapi nggak apa-apa lah. Jadi langsung aja kita tulisin si out di sini. Si out, kemudian nama mahasiswa. Berhasil ditemukan dengan name berapa gitu kan. Oh, kurang ketik, maaf. Di sini berarti nama mahasiswa data. Bukan data. Karena kita udah punya variabel ini, jadi tinggal kita panggil result di sini. Nama mahasiswa result berhasil ditemukan dengan name. Nah, di sini yang tadi kita masukkan tulis saja name gitu. Udah. Nama mahasiswa titik-titik berhasil ditemukan dengan name titik-titik. Kita coba run. Ya, oke, kita coba masukin. Misalkan di sini 2, 3, 4. Oke, mau nyari data nama saya sendiri misalkan.
tinggal kita tulis NIM-nya berapa, 1, 2, 3. Otomatis di sini akan dikasih tahu nama mahasiswa Roynaldi berhasil ditemukan dengan NIM 1, 2, 3. Balik sih ya, harusnya kan mahasiswa dengan NIM sekian berhasil ditemukan dengan nama sekian. Tapi ya kurang lebih gitu lah. Ya, sama ya. Ya, mungkin itu saja video kami tentang hashing. Karena di sini kami menekankan hashing itu untuk digunakan di algoritma pencarian. Kemudian kami juga hanya menggunakan satu metode, yaitu metode linear probing untuk mengatasi si collision ini. Jadi si linear probing itu dia akan ngecek dulu nih si while ini, pakai si while ini. Ketika si data mahasiswanya itu emang udah ada atau tidak sama dengan 0, dia nambah dulu 1. Kemudian dimodulus dulu dengan ukuran data, baru dia dimasukin ke hash table. Jadi ini nggak bakalan ketimpa, ya. Nggak bakalan ada collision. Seperti itu, ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kekurangan video juga kami mohon maaf. Dan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.